Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, ya, masih dalam Kitabut Thaharah, bab tentang bersuci, ya. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sifatul wudu, ya, tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu babul mashi alal khuffain, ya. Ini salah satu bagian dari ajaran syariat dalam masalah berwudu, ya. Bentuknya merupakan rukhsah atau keringanan, ya, yaitu orang yang berwudu yang seharusnya dia membasuh kaki dalam kondisi dan ketentuan tertentu, dia boleh menggantinya dengan hanya mengusap alas kaki yang dia pakai, ya. Sepatu atau menurut sebagian ulama boleh terhadap kaos kaki, ya. Jadi cukup dia hanya mengusap bagian atas sepatunya atau kaos kaki yang dia pakai. Nah, itu yang disebut dengan, kalau dalam bahasa fikih, al-mashu alal khuffain, ya. Ya, mengusap kedua khuf. Khuf itu, ya, kalau orang sekarang bilang sepatu, ya. Zaman dulu khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit hewan, ya, yang menutup sampai mata kaki. Ya, menutup sampai mata kaki. Ya, itu pemahaman khuf. Nah, kemudian termasuk dikiaskan dengan hal tersebut, ya, ini nanti ada perbedaan pendapat para ulama, adalah kaos kaki, ya. Baik, kita baca saja hadisnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu an, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dia berkata, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddo'a. Dahulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Maka aku sudah mau, ya, pengen untuk mencopotkan kedua khufnya. Jadi Rasulullah lagi berwudu pakai khuf, dia pakai sepatu. Faqala, apa kata Rasulullah? Da'huma, biarkan keduanya. Maksudnya tidak usah dicopotin. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku ketika memakai keduanya tadi, pakai khuf, kedua khuf tadi, itu tahiratain, dalam keadaan suci. Maksudnya kakinya atau dirinya dalam keadaan suci. Maksudnya dia sudah berwudu sebelumnya, lalu dia pakai khuf, ya. Maka famasaha alaihima, maka beliau mengusap di atas kedua khuf tadi. Muttafaqun alaih. Ya. Walil arba'ati anhu ilan Nasa'i, dalam riwayat perawi yang 4, ya, yaitu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu
Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, illa Nasai, kecuali Nasai, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bawahnya. Kalau tadi famasa alaihima, beliau mengusap bagian atasnya. Kalau ada riwayat lain mengusap atas dan bawahnya. Tapi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkomentar tentang hadis ini, wa fi isnadihi dha'fun. Ya, dalam sanad dari perawi atau periwayatan yang kedua yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengusap bagian atas dan bawahnya, itu riwayatnya dhaif, lemah. Begitu ya. Jadi para hadirin sekalian, hadis ini memang dijadikan sebagai landasan tentang syariat mengusap khuf, dan ini disepakati para ulama ya, karena juga riwayatnya sangat kuat. Bahkan dikatakan yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf itu 70 sahabat ya, jadi sangat banyak dan sangat kuat ya, dia bisa masuk kategori mutawatir ya, hadisnya diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak begitu ya. Jadi semua, nggak ada madhab yang mengatakan khuf, mashul khuf tidak disyariatkan, tidak ada. Semua menyatakan disyariatkan. Cuma nanti bedanya pada beberapa perkara, ya. Tapi secara keseluruhan bahwa seseorang ya, yang berwudu, ya, yang seharusnya dia membasuh kakinya, ini tidak perlu dibasuh. Giliran dia membasuh kaki, cukup dia basahkan telapak tangannya, lalu dia usap ya, bagian atas telapak kaki, tidak perlu bawahnya. Kalaupun tadi ada riwayat Rasul mengusap atas dan bawahnya, maka para ulama mengatakan itu sanadnya lemah ya. Bahkan ada hadis yang cukup terkenal ya, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib ya, hadis berikutnya, dan ini juga menjadi kaidah dalam prinsip-prinsip agama. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama itu ya sebatas akal saja, ra'yi pandangan akal, atau dilandasi oleh pandangan akal ya, yang sekiranya akal melihat ini bagus dilakukan, ini tidak bagus tidak dilakukan ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu sebatas bagaimana pandangan akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, maka mengusap khuf bagian bawahnya lebih utama daripada mengusap khuf bagian atasnya ya. Sebab walaupun itu mengusap bagian bawah lebih layak diusap, karena dia yang jalan, dia mungkin kotor, maka lebih layak diusap ketimbang mengusap yang atasnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama landasannya cuma sekedar pandangan akal ya. Waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku, kata Ali bin Abi Thalib, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap ala zahiri khuffaihi, bagian atas khufnya. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ini menunjukkan bahwa landasan agama itu wahyu, Al-Quran dan hadis. Itu landasan agama, bukan sekedar pandangan akal. Bukan berarti juga maknanya kita nggak butuh akal untuk memahami agama, tidak. Justru kita butuh akal untuk memahami agama ya. Adapun perkara-perkara yang secara eksplisit belum disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, akal bisa mencari tapi tetap dalam koridor garis-garis besar Al-Quran dan hadis ya. Jangan sampai kesimpulannya justru bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, begitu ya. Jadi misalnya sekarang ada hal-hal yang baru, akal melihat ini maslahat, tapi ketika misalnya ada perkara yang tidak dibenarkan, katakanlah untuk meningkatkan perekonomian, maka dibukalah ya pabrik-pabrik minuman keras atau perusahaan-perusahaan yang memproduk hal-hal yang diharamkan ya. Dari segi pandangan akal bisa ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi kalau bertentangan dengan ketetapan syariat,
maka dia tidak dibenarkan. Begitu ya. Jadi ini sebuah landasan beragama yang sangat penting ya, bahwa agama itu dibangun berdasarkan wahyu. Apa kata Allah, apa kata Rasul ya. Tapi bukan berarti kita menihilkan akal sama sekali, justru kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita dalam memahami ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dilakukan oleh para ulama ya, sedemikian rupa mereka menggali lalu menyimpulkan, salah satunya adalah produknya adalah masalah fikih ini ya, masalah fikih ini. Baik, jadi kesimpulannya para hadirin sekalian, dari kedua hadis ini ya setidaknya kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa syariat mengusap khuf itu adalah syariat yang jelas, yang nyata, tidak ada ulama yang mengingkarinya ya. Dan salah satu syarat ya di mana seseorang boleh mengusap khuf apa? Yaitu ketika dia memakai sepatunya, maka dia dalam keadaan suci. Dia sudah berwudu sempurna lalu pakai sepatu. Begitu ya. Sepatunya gimana? Menutup seluruh anggota kaki atau anggota wudu kaki. Artinya kaki sampai mata kaki. Tapi kalau tidak menutup sampai mata kaki tidak bisa. Begitu ya. Dan tentu saja khufnya juga terbuat dari sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Begitu, sesuatu yang najis. Ya, cukup segitu. Nanti ada lagi tambahan terkait dengan waktu. Enggak lebih dari waktu yang ditetapkan. Bagi orang yang menetap sehari semalam, bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Maka ketika dia berwudu, ya, dia tidak perlu mencopot sepatunya, cukup dia usap di bagian atasnya. Ya, ini mungkin kalau di Indonesia kurang banyak yang mempraktekkan, ya. Tapi bisa juga dipraktekkan bagi misalnya para pekerja-pekerja di lapangan ya, yang kadang-kadang pakai sepatu juga tebal ya, gede ya, buka copot ya, repot ya, dia harus pakai terus, itu nggak apa-apa. Dan sholat dengan sepatu itu ya tidak masalah kalau memang kondisinya kayak gitu. Kalau di masjid ya jangan ya, nanti diomelin orang ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Safwan bin Assal qala, dari Safwan bin Assal dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Agar kita tidak perlu mencopot sepatu kita selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi kalau sekedar dia buang hajat, dia kencing, dia tidur, kan batal tuh. Ya, itu maksudnya begitu. Kalau batalnya gara-gara itu dan Anda sedang pakai sepatu dan sudah memenuhi kriteria untuk masul khuf, nggak perlu dilepas. Ya, ini menjelaskan bahwa Islam itu juga adalah agama yang mudah. Ya, karena rukhsah itu, keringanan itu, salah satu hikmahnya, substansinya adalah memberikan kemudahan. Ya, tidak mempersulit ya, sebagaimana pesan Rasulullah, yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit, beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang kalau lagi safar 3 hari 3 malam sepatunya nggak dibuka ya. Meskipun kalau kita mungkin kayaknya nggak enak tuh ya, sehari semalam aja nggak buka sepatu, perasaan kayak apa ya. Tapi bisa jadi situasi tertentu, orang di padang pasir kah, di hutan kah, di mana kah, 3 hari 3 malam wudunya cuma khuf saja ya. Ini kan repot juga kalau kita buang hajatnya gimana, segala macam ya. Ya, kalau di negeri-negeri tertentu itu biasanya WC-nya juga kering kan. Kalau kita WC-nya basah ya, kayak sepatu malah tambah becek ntar. Ala kulli hal menunjukkan bahwa kalau sedang safar dia tidak copot bisa berlaku 3 hari 3 malam. Berarti kalau udah lewat itu ya harus dicopot. Harus dicopot, tidak bisa mengusap khuf lagi ya. Baru bisa mengusap lagi, dia berwudu sempurna, dia pakai lagi, nanti batal, baru dia
berwudu, giliran kakinya cukup dia mengusap khuf tersebut. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Ya, Nabi SAW menetapkan 3 hari 3 malam bagi musafir, maksudnya waktu di mana orang boleh mengusap khuf terus tanpa mencopotnya. Wa yauman wa lailah lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang menetap, nggak kemana-mana. Ya, ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu syaratnya bukan safar. Ya, sebagian orang beranggapan boleh kita mengusap khuf kalau lagi safar, kalau lagi di rumah nggak boleh. Boleh. Ya, buktinya apa? Rasulullah SAW memberikan batas waktu sehari semalam bagi orang yang menetap. Mukim itu artinya dia tidak safar, dia ada di rumahnya, dia nggak keluar kota, gitu ya. Ya, berarti waktunya kapan? Dari sehari semalam. Ya, misalnya pagi-pagi dia ke kantor nih, ya, berwudu dengan sempurna, sampai basuh kaki, lalu dia pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Ya, kemudian dia ke kantor, ya, atau ke tempat kerjanya di mana ya, di lapangan kah, segala macam. Sepatunya sepatu yang menutup mata kaki. Udah, mau zuhur, mungkin dia batal kan? Dia batal, lalu dia berwudu. Giliran berwudu, giliran basuh kaki, cukup dia usap bagian atas kakinya, tidak perlu dicopot, begitu ya. Itu kapan sampai kapan? Sampai zuhur besok lagi. Jadi 24 jam. Sehari semalam. Begitu ya, sehari semalam. Ya. Jadi yakni fil mashi alal khufain, dalam bab mengusap kedua khuf. Ya. Jadi berarti tambahannya syaratnya adalah apa? Pertama tadi sebelum memakai sepatunya dalam keadaan suci, kedua sepatunya juga suci, bukan dari sesuatu yang najis, kemudian juga menutup sampai mata kaki, dan yang berikutnya ini masih dalam batas waktunya, ya, masih berlaku waktunya. Ya, ini seputar masalah mashul khuffain. Adapun ya yang diperdebatkan apa? Kaos kaki memang. Ya, kaos kaki apakah dia dapat begitu saja dikatakan sebagai mengusap khuf? Ada sebagian ulama yang mengatakan mutlak, yang namanya kaos kaki bisa mengusap khuf. Ya, dalam mazhab Hambali, para ulama dalam mazhab Hambali, dan sekarang memang banyak dipakai oleh para ulama ya di Timur Tengah secara umum, ya, bahwa kaos kaki bisa dianggap atau diberlakukan hukum mengusap khuf. Karena apa? Substansinya sama. Ya, substansinya sama untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan, apalagi kalau di sini kita nggak tapi kerasa ya, kalau di sana di Arab atau di beberapa negara yang 4 musim, khususnya kalau musim dingin itu kerasa sekali. Ya, tidur aja kalau nggak pakai kaos kaki kita mungkin nggak bisa tidur. Ya, kalau kita mah paling banter musim hujan, ya, adem, itu juga kadang-kadang keringetan juga masih. Ya, kalau diberi dingin luar biasa memang. Ya. Kadang-kadang ke WC pun pakai kaos kaki, ya, saking dinginnya, tentu WC-nya kalau di luar biasanya juga kering, ya. Kalau kita kan terkenal dengan WC basah, ya. Kalau pakai kaos kaki malah tambah nggak enak, ya. Ya, jadi ada sebagian ulama bahwa semua bentuk kaos kaki bisa untuk mengusap. Yang penting kaos kakinya rapat, tidak bolong, menutup sampai mata kaki. Tapi mayoritas para ulama membolehkan kaos kaki untuk mengusap khuf dengan catatan, ya ini yang jadi standarnya beda. Dengan catatan dia tebal dan bisa dipakai buat jalan. Ya. Nah, ini juga jadi perbedaan, dipakai buat jalan itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan dipakai buat jalan, ya jalan normal, ya di jalanan, di aspal, di tanah, di padang pasir. Artinya itu kalau dipakai dalam jarak sekian tertentu nggak rusak. Ya. Kalau kayak gitu umumnya kaos kaki nggak ada yang kuat. Ya. Kecuali kaos kakinya benar-benar tebal atau dari kulit.
Ada yang berpendapat demikian. Ya. Ya, sehingga sebagian ulama ya agak berhati-hati bahwa mengusap khuf tidak dapat diperlakukan dengan kaos kaki yang biasa. Mungkin kalau ada kaos kaki yang kuat, yang kalau dia pakai kuat tetap ya tidak cepat rusak, itu bisa. Ya, itu bisa. Ya, meskipun dalam bab ini ya wallahu alam ya, kalau seseorang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang sulit, yang berat kayak misalnya di musim dingin di negara tertentu, itu bisa mengambil keringanan tersebut ya, mengambil rukhsah dan mengambil pendapat yang meringankan. Begitu ya. Tapi kalau tidak terlalu terpaksa, tidak terlalu mendesak ya, kayak kita misalnya di sini buka sepatu, buka kaos kaki masih ringan, masih mudah ya, maka lebih hati-hati khurujan minal khilaf, tidak melakukan mashul khuffain. Ya, dulu saya juga berpendapat ringan saja ya, kapan saja kita bisa mashul khuffain dengan kaos kaki kita. Tapi setelah saya lihat beberapa pendapat para ulama, cukup hati-hati soal itu ya, tidak begitu saja ya bisa melakukannya ya, khususnya kalau suasana dan situasi normal begitu ya. Ya kayak kita sini misalnya, atau kita jalan di luar, tetap kalau masih bisa membasuh kaki, sebaiknya kita basuh kaki. Lain hanya kalau yang kita usap adalah sepatu. Nah, kalau itu benar, sepanjang sepatu itu menutup sampai mata kaki. Kalau itu nggak ada masalah kalau kita mau mengusapnya. Baik, demikian terkait dengan mashul khuffain. Berikutnya, biasanya bab mashul khuffain ini juga disatukan dengan bab yang lain. Apa bab yang lain? Yaitu bab mashul imamah dan mashul asaib ya. Mashul asaib, yaitu perban ya, perban. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengutus ya sariyah. Ya, jadi Rasulullah mengutus sariyah. Apa itu sariyah? Jadi kalau utusan pasukan itu ada yang namanya ghazwa, ada yang namanya sariyah. Kalau ghazwa itu pasukan perang. Jadi memang udah dipersiapkan, dipersenjatai dengan senjata-senjata lengkap. Kalau sariyah itu biasanya cuma tim kecil ya, 10-20 orang. Tujuannya bukan perang, tujuannya untuk memantau, mengintai, mencari informasi, itu sariyah. Biasanya pun Rasul nggak ikut ya. Tapi Rasul hanya menetapkan satu orang sahabat untuk melakukan katakanlah patroli keamanan, inspeksi dan semacamnya, sariyah. Ya. Fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Maka Rasulullah perintahkan mereka untuk mengusap ya al-asaib. Yang dimaksud asaib di sini apa? Al-amaim. Amaim itu jamak dari imamah. Imamah. Imamah itu apa? Sorban yang dililit di kepala, itu imamah. Jadi jangan diartikan sorban aja, sebab kalau orang kita dibilang sorban, yang disamperin di pundak sorban juga. Itu bukan imamah. Kalau masih di pundak bukan imamah. Kalau yang imamah itu yang sudah ya, apa istilah, udang-udangnya udah ada ya, udah diikat. Ya, sekiranya dia goyang, dia nunduk, itu nggak jatuh. Ya mungkin kalau sekarang seperti agim lah yang biasa banyak pakai, atau banyak orang di Yaman, ya di Indonesia juga ada sebagian orang-orang Arab ya, habaib dan seterusnya, itu pakai imamah. Ya, jadi itu pakaian yang memang sudah dikenal ya sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau juga umumnya memakainya, begitu ya. Nah, kalau seseorang sedang berwudu, ya, dia pakai imamah, dia tidak perlu mencopot imamahnya, diusap palanya, ubun-ubunnya, lalu bisa dilanjutkan ke imamahnya, ya, atau imamahnya aja diusap, begitu ya, nggak dicopot, ya. Wat tasahin, nah, wat tasahin dan juga apa al-khifaf, ya, al-tasahin di sini maksudnya khuf, ya, nama lain dari khuf adalah at-tasahin, ya, namanya dari khuf adalah at-tasahin. Jadi ini juga disamakan ya, mengusap khuf. Kalau bedanya kalau mengusap imamah tidak ada syarat tadi. Tidak ada syarat harus berwudu dahulu sempurna sebelum pakai, enggak. Yang ada syarat itu mengusap khuf ya. Kalau mau pakai harus dalam keadaan suci secara sempurna. Baik, termasuk juga yang disebutkan biasanya
digabungkan dalam bab ini adalah perban. Ya, termasuk perban juga. Kalau seseorang badannya atau anggota wudunya diperban, ya maka cukup dia usap bagian perbannya. Khususnya kalau apa? Kalau seandainya ya tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Maksudnya kalau dia usap nggak masalah, bisa jadi ada bagian wudu nggak bisa diusap juga nggak bisa, begitu ya. Ada seperti itu kondisinya. Kalau kayak gitu bisa diganti dengan tayamum. Bisa diganti dengan tayamum, ya. Baik, sampai sini para hadirin sekalian pembahasannya, ya, sebagiannya hadisnya sama intinya terkait dengan masalah waktu dan seterusnya. Intinya memang ini adalah sebagai pelengkap, ya, atau penyempurna dari bab berwudu, ya, atau juga keringanan dalam bab berwudu, khususnya dalam masalah membasuh kaki, di mana membasuh kaki tersebut dapat diganti dengan mengusap khuf dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan, silakan. Terkait yang tadi masalah membasuh sepatu ya Ustaz ya. Ini kan sering terjadi keluar kota, kalau banyak aktivitas paling saja sama air aqua meskipun gelas. Nah itu ya kan kondisi di mana kita nggak perlu masjid, memang di daerah-daerah misionaris lah gitu kan. Nah posisinya misalnya gini Ustaz. Ini berwudu, musaf sepatu. Apakah ketika sholat wajib pakai sepatu atau baiknya lepas pakai kaos kaki aja Ustaz sholat? Karena ini yang saya lakukan selama ini sih, ini musaf sepatu, cuma ketika sholat ini dilepas. Itu gimana Ustaz? Baik, memang ada permasalahan ketika itu. Ketika seseorang mengusap khuf, lalu khufnya dilepas, apakah sah wudunya? Ya, sebagian ulama mengatakan tetap sah wudunya. Cuma dia nggak bisa mengusap lagi. Ya, untuk misalnya dia usap sepatunya. Ketika mau sholat dia copot. Ya, wudunya sah nggak? Sah wudunya, karena ketika dia berwudu sah. Cuma karena sepatunya udah dicopot, nanti kan dipakai lagi, nggak bisa mengusap lagi, karena sudah dicopot. Begitu ya. Artinya kalau dia mau mengusap lagi, dia harus berwudu lagi secara sempurna lagi. Jadi yang batal bukan wudunya. Yang batal adalah kebolehan mengusap khufnya karena sudah dia copot. Gitu ya. Karena sudah dia copot. Jadi kalau yang tadi dibilang 3 hari 3 malam atau mungkin sehari semalam, itu maksudnya 3 hari 3 malam tidak dicopot. Sehari semalam nggak dicopot. Kalau dicopot, balik lagi ke asal. Ya, kalau mau pakai dan dia bisa mengusap khuf, dia wudu dulu secara sempurna, lalu dia pakai lagi khuf tersebut, nanti baru boleh mengusap lagi. Ya, jadi salah satu pilihan pendapatnya adalah bahwa ya orang yang mencopot sepatunya tadi, walaupun tadi ketika berwudu dia mengusap khufnya, wudunya tidak batal, ya wudunya tetap sah. Cuma yang batal atau tidak berlaku lagi adalah kebolehannya dalam mengusap khuf. Tambahan lagi Ustaz, terkait yang tadi kalau sakit ya Ustaz, kan ada infus, jadi kan kalau perban kita dulu membahas perban. Terus kan pilihannya kalau ketika lagi di infus Ustaz, ya, kita bisa ke kamar mandi, tapi bagian infusnya itu kan kita nggak basahin, kita nggak basuh. Apakah itu harus dibasuh atau mending kita ngambil tayamum Ustaz? Baik, ala kulli hal kayak gitu tinggal kita lihat maslahatnya ya. Kalau misalnya jangan sampai karena betul-betul pengen kita maksimal, pengen bisa berwudu segala macam, walau infus sampai basah sampai apa ya belum lagi kita mungkin kamar mandi jadi dan lain sebagainya. Kalau seandainya menyulitkan ya tidak bisa ya dan membahayakan, sebaiknya tidak usah dilakukan. Kita misalnya siram air tersebut dan seterusnya. Ya, jadi kalau masih bisa kita siram, kalau tidak cukup kita usapkan saja. Ya, kita usapkan saja bagian yang mungkin masih bisa kita kenai. Ya, kalau itu masih bisa kita lakukan, walaupun mungkin bisa jadi nggak sempurna total, itu sudah cukup. Ya, itu sudah. Tapi kalau nggak bisa sama sekali,
ya tadi diganti dengan tayamum. Jadi ganti tayamum itu bukan berarti ganti total juga. Ya, jadi bagian yang tadi tidak kita bisa, kita ganti dengan tayamum. Yang bisa masih kita bisa berwudu, ya lakukan dengan berwudu. Ya, misalnya muka gitu ya, tangan sebelah kita tetap pakai air. Nah ini kan nggak bisa nih, ya kita tayamum, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau kondisi seperti itu bisa nggak, misalkan dia udah berbaring itu justru ditayamumin sama orang lain, jadi nggak tayamum sendiri gitu? Ya, ya boleh. Jadi mewudukan, mentayamumkan boleh. Diwudukan sama orang lain pun boleh. Ya, jadi ada orang yang kadang-kadang bisa jadi mungkin bed rest gitu ya, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, kalau dia mau berwudu boleh. Atau wudu nggak bisa, dia tayamum. Ya, maka ditayamum nggak bisa, mungkin dia berbaring, ditayamumkan boleh. Ya, boleh. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, bagian dari ya menolong ya atau meringankan saudara kita. Jadi dibolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Untuk dibilang tugasnya ada suci, yang dimaksud itu suci yang tidak bukan hari. Apa? Waktu tidak bukan dini hari itu, waktu haul itu posisinya setelah wudu dulu, batal, baru kita wudu lagi, Ya. boleh menggunakan itu. Ya, ya. Batas waktunya adalah memang ada perbedaan pendapat apakah batas waktunya sejak kita batal atau sejak kita berwudu lagi. Ya, ada yang mengatakan sejak kita berwudu, misalnya batal jam 9 pagi, wudu lagi jam 11 siang, lalu kita mengusap khuf, maka batas waktunya dari dia pertama kali mengusap khuf. Di jam 11 siang, kalau dia tidak sedang safar, ketemu jam 11 siang besoknya. Itu berarti masa berlakunya mengusap khuf. Kalau tidak sedang safar. Kalau sedang safar, masa berlakunya 3 kali 24 jam. Jadi jam 11 siang tadi, ketemu besok lagi. Nah, udah baru selesai. Baru habis. Jadi sejak dia mengusap khuf. Begitu ya. Ya, jadi sepanjang itu dia nggak copot khufnya, cukup dia usap saja boleh, tidak masalah. Kalau tidak tadi patokannya kecuali junub ya. Kecuali kalau sekedar tidur, sekedar buang air kecil, buang hajat, ya buang air besar, itu nggak apa-apa, nggak usah dicopot. Ya meskipun prakteknya kalau untuk kita sangat sulit ya sangat sulit kita ke WC segala macam. Kan bisa aja di lapangan, ya tempatnya susah segala macam dan seterusnya. Ya, kecuali kalau junub ya harus dicopot ya, sebab kan dia harus mandi ya. Repot kalau mandi pakai sepatu ya, basah semua ntar. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Terkait dengan yang sakit tadi, misalnya contoh ada orang tua kita sudah sakit dan ini orang tua kebetulan minta mau sholat untuk kita wudukan. Terus apakah boleh kita cara membutuhkannya itu pakai handuk terus diperes, terus diusapkan gitu Ustaz? Diperes ya? Iya. Atau baik. Sebaiknya gitu. Apa yang kalau yang paling mudah itu di hairspray aja, air semprot itu, tapi airnya mesti ada, jangan cuma uapnya aja. Kalau diperes pakai handuk ya, tapi kira-kira airnya berubah nggak tuh? Tetap ya sama. Handuknya yang bersih tapi ya. jangan handuk bekas kita. Handuknya yang bersih, ya, diperas ya. Itu bisa masuk air, bukan air mustakmal. Maksudnya tercampur sesuatu. Nggak masalah sih sebenarnya kalau airnya nggak berubah. Airnya berubah nggak? Kalau nggak berubah nggak masalah. Ya, setelah sekali basuh saya terus diperesin ya. Iya, yang penting airnya mengalir. Iya, yang penting airnya mengalir dan tidak berubah. Itu yang penting ya. Jadi airnya harus air yang suci mensucikan, ya, diperaskan karena biar lebih gampang ya. Bagus, nggak apa-apa. Ya, insya Allah tidak masalah. Yang penting itu. Atau tadi yang paling sekarang banyak dipakai, pakai spray itu yang bukan uap ya. Kalau uap memang nggak boleh karena cuma sekedar basahnya doang.
tapi harus ada air yang mengalirnya. Ya, jadi atau juga dikasih air sedikit aja, ya sedikit, ya dituangin bisa air sedikit sudah. Jangan diginiin, kalau gini diusap namanya ntar. Biarkan airnya ada. Jadi harus airnya mengalir, begitu ya. Ada ya, meskipun mungkin agak basah-basah dikit, nyiprat dikit. Yang paling enak memang tadi itu, ya spray itu yang semprot itu. Semprotnya agak besaran tuh ya, semprot yang air keluar air bukan keluar uap. Ya. Keluar air kayak semprotan ini. Semprotan apa tuh? Buat pupuk, buat apa itu kan keluar air kan? Gede, agak gede dikit. Ya. Wallahu a'lam. Silakan saya. Silakan, ada lagi yang lain? Ya. Nah, kalau enggak kita lanjut bab berikutnya soalnya nih. Izin Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustaz selalu dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Izin Pak Ustaz bertanya, ini kebetulan abang ipar saya dua-duanya pemadam kebakaran. Oh, Ya. iya. Nah, memang kalau dalam situasi darurat mengejar misalnya di siang hari antara zuhur dan asar itu kan kemungkinan waktunya sangat singkat. Ya. Maghrib dengan isya. Nah, dengan kelepotan memadamkan api kan banyak kotoran, comberan dan Ya. sebagainya. Nah, itu seperti apa ini yang kemudian Pak Ustaz? Wah, sedangkan waktu untuk sholat kan sangat sempit dan juga kewajiban untuk memadamkan api satu itu. Kedua, ini mohon maaf nih Pak Ustaz, kalau dalam keadaan misalnya malam gitu ya, mau mandi junub itu dingin. Itu apakah dengan wudhu, katanya dengan wudhu saja dulu nanti mandinya pagi gitu. Itu mohon penjelasan lebih dalam Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak usah dalam-dalam, itu mah biasa aja. Baik. Kalau seseorang sedang berada dalam kondisi yang sangat sibuk, yang sangat berat, yang sangat krusial, secara umum para ulama membolehkan seseorang melakukan jamak sholat walau dia tidak sedang safar. Jadi beda dengan qasar. Kalau qasar sholat itu hanya ada satu sebab yang membolehkannya, yaitu safar. Tapi kalau jamak sholat selain safar, ada perkara-perkara yang membolehkannya. Ya, yang paling terkenal itu apa? Hujan. Ya, sekarang ini hujan. Ya, sebenarnya kalau di Saudi itu orang kalau hujan waktu maghrib senang mereka, sebab langsung dijamak sama isya. Padahal jarang hujan. Kalau kita sering hujan, jarang jamak. Gitu ya. Tujuannya apa? Ini maksudnya bagi mereka yang ke masjid, agar dia tidak bolak-balik sementara jalanan becek, hujan segala macam, untuk meringankan. Baik. Termasuk juga boleh jamak kalau berada dalam situasi dan kondisi darurat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sholat menjamak sholatnya bukan karena takut, bukan karena sakit, bukan karena hujan. Jadi ada dikatakan begitu. Ditanya, kalau gitu karena apa? Ibnu Abbas ketika ditanya gitu, dia cukup mengatakan yuridu alla yuhrija ummatahu. Dia tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, maka boleh kalau situasinya mendesak dia jamak, asal kata para ulama jangan jadi kebiasaan, jangan jadi rutinitas. Kayak pemadam kebakaran di situasi tertentu dia harus menolong dan seterusnya, ya maka dia lakukan saja. Oh ini zuhur nih, oh asar nih, ya biar selesaikan dulu baru zuhur dan asar dia jamak, begitu ya. Jadi tidak mengapa kalau dia jamak sholatnya. Atau kebalikannya, oh ini bakal kita jalan ke sana belum sholat, bagian kalau sholat dulu cepetan baru jalan, ya zuhur dulu, zuhur dan asar. Atau kebalikannya, dia dari pagi jam 10 zuhur belum selesai, ya udah niatkan untuk menjamak. Salah satu syarat jamak itu adalah dia sudah niat pada waktu pertama kalau jamak takhir. Ya, dia sudah niat sejak waktu pertama. Jadi dari zuhur dia udah niatkan mau dijamak pada waktu. Jadi kalau dijamak sholat nggak apa-apa, begitu ya. Baik, adapun orang yang sedang junub lalu dia
tidak mandi segera, dia tidur kah, dia makan kah, nggak apa-apa. Secara umum boleh. Ya, cuma memang ada yang mengatakan makruh. Artinya nggak haram. Ya, tidak haram. Ya, bahkan ada riwayat Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah dari kejauhan di pasar. Ya, lalu kemudian dia menghindar, ngumpet gitu istilahnya. Ya, besoknya Abu Hurairah merasa bersalah ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin saya demikian, kenapa? Karena saya junub, malu ketemu engkau dalam keadaan junub. Ya, Rasulullah bilang, innal mu'min la yanjus, orang mukmin tidak najis. Jadi orang kalau lagi junub bukan berarti dia najis, bukan. Ya, yang artinya dia sedang hadas besar. Ya, cuma kalau orang-orang tua kita dulu, orang lagi junub belum mandi, makan nasi, nasinya nangis katanya. Nasinya jadi teriak segala macam ya, berbagai ini. Tidak ya. Cuma memang lebih bagus dia segera mandi. Kalaupun belum sempat mandi, minimal dia berwudu. Minimal dia berwudu. Kalau kata para ulama, wudu itu yukhaffif al-junub. Wudu itu meringankan junub seseorang. Jadi kalau orang habis junub, ya, dia misalnya mau tidur, dia mau makan, dia mau apa, sebaiknya dia wudu dulu. Kalau dia misalnya belum mau segera mandi, ya, belum mau segera mandi. Baik, ternyata wudu juga malas, ya udah tidur aja, gitu ya, tidak masalah, ya, tidak. Cuma kalau lebih baik, kalau minimal dia berwudu dulu itu lebih baik, begitu ya. Kalau dia mandi juga lebih baik, cuma mungkin ya karena dingin, karena malas lah juga, dan seterusnya bisa jadi ditunda sampai beberapa waktu. Itu tidak masalah. Yang penting tidak sampai mengganggu sholatnya, ya, atau menelantarkan sholatnya karena dia tidak mandi, ya, akibatnya sholat tinggal. Nah, itu salah, bukan karena menunda mandinya, tapi karena menyebabkan terlantarnya sholatnya. Wallahu a'lam. Tanya terakhir, Oh, silakan. melanjutkan tadi yang kalau tidak safar boleh dijamak. Kebetulan misalnya gini, kan memang rukhsah boleh, tapi tidak boleh dibiasakan. Ya. Pengertian misalnya saya ambil contoh, saya pulang kerja itu sering macet di tol kan, maghribnya yang pegang gitu. Nah itu kan rukhsah, sebenarnya kita juga bisa menjamak. Cuma kategori untuk rukhsah itu dan tidak dibiasakan itu ada kadarnya guys. Ya, ya kadarnya yang sulit ya, Ya, subjektif sekali. Tidak membiasakan. Iya, iya. Paling tidak, ya, kalau masih mungkin bagi dia untuk mampir, untuk berhenti sejenak, mungkin, ya, maka sebaiknya lebih hati-hati dia tidak jamak. Dia bawa kendaraan di tol, kan ada rest area. Oh, rest area nggak ada, ya sudah, ya, berarti dia nggak sulit dia berhenti di tengah tol, apalagi macet total atau macet berat, dia berhenti nggak bisa, daerahnya padat, ya bisa dijamak, begitu ya. Tapi kalau dia masih mungkin berhenti, cari tempat, cari masjid, walau mungkin agak sedikit terlambat, ya, insya Allah ya, kalau dia bawa kendaraan, apalagi bawa motor kan lebih gampang. Naik kereta gampang sebenarnya, mampir aja ke stasiun, toh nggak bayar lagi kan, paling desek-desekan lagi dia, ya, tapi nggak masalah, itu sebenarnya ringan, lebih bagus begitu, lebih hati-hati, ya. Bawa kendaraan, mobil juga insya Allah, biasanya orang kalau apalagi tiap hari itu mestinya udah tahu tuh, udah tergambar, oh kita akan sholat di masjid ini, apalagi dia kan tahu, pengalaman mungkin berkali-kali, ya, itu ada, misalnya masjid ini enak nih, kita bisa parkir gampang, kita bisa istirahat gitu ya. Nah itu ada spot-spot lah istilahnya begitu, masjid-masjid, tempat-tempat sholat di mana kita bisa mampir. Kalau masih mungkin mampir, ya berhenti sejenak kita sholat, maka lakukan. Ya itu lebih hati-hati, karena memang kalau bilang darurat tadi, ya tadi subjektif. Ya darurat itu bisa jadi misalnya kita di kendaraan, bus lah misalnya, ya kita turun ya berat ya, nggak gampang. Atau memang di kendaraan kita macet total, kita nggak bisa misalnya turun begitu saja, ya cari masjid juga susah tempat berhentinya dan seterusnya. Itu bisa jadi. Tapi kalau masih mungkin mampir, mungkin berhenti, ada rest area, ada masjid yang bisa dikunjungi, ya maka lebih hati-hati kita ke masjid dan kita sholat. Dan tentu antisipasi juga penting. Ya, jadi jangan sampai baru dalam kondisi seperti itu kita mikir
Seharusnya dari sebelumnya kita mikir, kalau saya pulang jam sekarang, kira-kira gimana sholatnya? Ya. Oh bisa, ya tinggal dilakukan. Biar kalau udah antisipasi gampang. Wallahu a'lam. Banyak nih. Makin bisa makin cepat. Lanjutannya tadi kalau misalnya kasus yang kita lagi berkendara, apakah lebih diizinkan kalau misalnya kita sholat sambil duduk di kendaraan, misalnya, atau gimana sih? Berkendaraan. Misalnya di bis, jadi misalnya daripada kita susah nih karena waktu juga mau habis, akhirnya ya bisa itu. Ya kalau memang nggak ada pilihan lain. Kalau memang nggak ada pilihan lain, kecuali waktu kita betul-betul habis. Katakan kita naik bis, ya mungkin subuh kan pendek subuh dan nggak bisa dijamak kan subuh kan. Kita di bis nggak berhenti, ya, kita bisa sholat di bis, ya dalam keadaan duduk. Kalau sholat fardu sebenarnya ya masalah wudhunya harus diperhatikan juga. Ya, kalau kita masih bisa wudhu, berwudhu. Ya. Nah, yang repot nanti masalah rukun-rukunnya. Berdiri nggak bisa kita, menghadap kiblat nggak bisa. Ya, kalau itu nggak bisa dilakukan apa adanya. Ya, cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, ya itu cukup hati-hati. Kalau sudah sampai rumah, sholat lagi. Ya, untuk kalau tadi berarti sholatnya disebutnya apa? Li hurmatil waqti. Ya, sampai rumah nanti sholat lagi. Ya, untuk memastikan paling tidak. Ya, sebab tadi sholat yang dilakukan memang udah benar, semestinya begitu. Jangan kita nonton aja di rumah, tidak. Tetap di situ dia sholat. Sebagai bentuk kepedulian dia untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, sebab nggak ada, ntar aja sholat kita rapel. Nah itu sebagian orang itu. Sholatnya dirapel jadi 5 kali pas sampai rumah. Ya, di jalanan dia nggak sholat sama sekali, itu juga salah. Ya, itu salah. Ya, dia sholat saja, kayak di pesawat sholat. Cuma karena sholatnya tidak dapat sempurna dia lakukan, rukunnya khususnya berdiri kah, menghadap kiblat kah, ya sujudnya, itu dia bisa lakukan lagi nanti sepulangnya di rumah atau di tempat yang sudah lengkap, ya, yang sudah normal, begitu. Wallahu a'lam. Terakhir. Dari dulu disebutnya. Nah kalau safar itu katanya kalau kita jamak, jangan jamak akhirnya di rumah, mampir dulu ke masjid terdekat boleh. Nah kalau jamak di luar safar, apakah berlaku demikian juga Pak Ustaz? Ya kagak. Sebenarnya wallahu alam, kalau dia akhirnya jamak di rumah nggak apa-apa, cuma nggak boleh kosor. Misalnya dia di perjalanan, ya di perjalanan zuhur masih di jalan, katakan di Cikampek ya, sampai rumah asar. Yang penting tadi dia zuhur sudah niat untuk jamak, sampai di rumah asar, ya berarti sholatnya zuhur dan asar, tapi tidak kosor, karena dia sudah sampai rumah, ya. Udah nggak berlaku keringanan rukhsah kosor sholat, karena dia sudah tidak sebagai musafir, tapi dia masih boleh jamak karena tadi ya karena jamak itu salah satu sebabnya selain safar juga kesibukan atau situasi yang sulit, yang mendesak, dia perjalanan itu mendesak misalnya, maka dia sholat dulu di rumah di jamak, ya zuhur dan asar, tapi tidak kosor. Nah begitu juga dengan sholat-sholat yang tadi, ya kalaupun di jamak bukan di kosor, jamak saja, karena jamak kosor itu jamak dan kosor. Kalau ini jamak saja, jadi nggak dikosor. Ya, kalau kita jamak sholat bisa karena misalnya ada orang mengatakan juga sakit boleh menjamak sholat, itu nggak boleh. Karena kalau lagi sakit, kalau sholat di waktunya masing-masing kan berat, dia jamak saja, zuhur dan asar boleh, tapi tidak dikosor. Ya, tidak itu bedanya kalau jamak saat perjalanan dengan jamak di luar perjalanan. Ya, jadi tidak dikosor. Wallahu a'lam. Terakhir lagi. Baik, para sekalian, demikian yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.